Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi di channel YouTube Belajar Arsitektur. Kali ini tim Belajar Arsitektur sedang berada di salah satu proyek dari proyeknya Rancang Rekar Uang. Ini pembangunan rumah 2 lantai, dan saat ini seperti yang teman-teman bisa lihat di belakang saya, ini sudah ada pilar-pilar bambu ya. Di tahapnya saat ini sudah mencapai persiapan untuk pengecoran lantai 2. Nah, di sini kita akan coba keliling-keliling nih dan coba cari tahu apa aja sih kira-kira yang perlu disiapkan ketika akan mengecor ataupun membuat plat lantai untuk rumah level 2 lantai. Seperti apa? Yuk kita simak bareng-bareng, ikut saya. Oke, baik teman-teman, ini kita sudah berada di bawah listing ya. Jadi untuk rumah 2 lantai itu memang sebelum pengecoran dilakukan dibuat perlu adanya pembukaan cetakannya terlebih dahulu, atau yang di sini kita menyebutnya dengan listing. Nah, perlu diperhatikan bagi teman-teman kalau misalnya pekerjaan bangunan, proses bangunan sudah sampai di tahap mau pengecoran, harap hati-hati di bawah listing seperti ini ya. Ini kita nggak lama-lama sih di sini, mungkin kita masih berani karena di atas ini posisi masih belum dicor. Jadi ketika sudah dicor nanti sangat rawan atau sangat berbahaya kalau kita berada di bawahnya, kondisi beton belum kering. Nah, soal bogisting ini sendiri terdiri dari beberapa bagian teman-teman, seperti yang bisa dilihat di kanan kiri saya, belakang saya. Ini semuanya sudah ada pilar-pilar bambu yang digunakan untuk menopang cetakan beton yang ada di atasnya. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk bogisting tadi kita udah jelasin ya tadi soal kolom-kolom penopangnya itu bisa menggunakan bambu. Ini kolomnya jarak antar bambu ini paling sekitar 40-50 cm atau kondisional mengikuti grid bogisting di atasnya. Jadi tapi nggak nyampe 1 meter ya, karena cukup rawan untuk menopang beban sementara. Nah, di atas itu selain bogisting atau cetakan untuk dak lantainya, itu juga dibuat bogisting untuk pembalokan. Jadi balok ini, balok lantai 2 khususnya teman-teman, itu dia tidak dicor dulu bareng dengan kolom, tapi dia dicornya bareng dengan plat lantai atau dak beton itu, karena untuk memberikan kekuatan mutu beton yang sama. Jadi kaitan dari tulangan balok ke dalam tulangan plat lantai atau tulangan dak beton itu bisa sinkron dan bisa kokoh di waktu yang sama, bisa rekatnya itu bisa benar-benar ngunci gitu. Nah, ini kelihatan ada beberapa balok yang masih terbuka posisinya, jadi belum ditutup oleh bogisting ya, dan itu nanti akan ditutup dengan bogisting dari multiplex juga. Nanti itu dicor bareng semuanya dengan dak lantainya. Nah teman-teman, untuk beberapa komponen yang digunakan untuk membuat bogisting itu terdiri dari beberapa material ya. Selain bambu dan multiplexnya, itu juga ada rangka yang digunakan di bawah multiplexnya tadi untuk membuat semacam penopang grid tulangan gitu. Itu bisa menggunakan rangkanya menggunakan kayu-kayu yang seperti ada di samping saya ini. Ini di proyek kali ini kita menggunakan kayu rusuk ukuran sekitar mungkin 3x6 profilnya kayu. Ini digunakan untuk rangka multiplexnya, jadi biar nggak lendut atau biar nggak jebol ketika nanti dicor dengan beton seperti itu. Kemudian untuk multiplexnya sendiri di sini di depan saya ini teman-teman, ini menggunakan multiplex yang berukuran 8 mili, sekitar 8 mili itu untuk sebagai papan yang nanti akan dituangkan beton di atasnya. Nah, oke teman-teman, kita sudah ada di atas bogisting ya. Kali ini kita ada di level lantai 2. Jadi di bagian ini cor betonnya belum dituangkan, jadi masih berupa kelihatan cetakan multiplex bogistingnya. Di sini ada beberapa anyaman besi yang terlihat ya. Ada anyaman besi yang banyak banget ini, yang kotak-kotak ini untuk nanti pembesian plat lantainya. Di proyek kali ini kita menggunakan spesifikasi besi diameter 8 mili. Ini jarak antar antar ikatan itu, antar grid tulangan atau anyaman itu sekitar 15 cm. Nah, selain dari ini nanti juga akan ada 2 layer. Jadi untuk plat lantai atau tulangan dak beton itu
Kalau kita menggunakan metode biasa yang digunakan seperti yang ini, yang konvensional pakai casting dan juga nanti core biasa, bukan bundek ya, itu tulangannya memang ada 2 lapis. Tapi kalau teman-teman di projectnya ada yang menggunakan plat bundek, itu biasanya cukup 1 lapis saja. Ini anyamannya ini, yang kotak-kotak ini. Nah, terus selain ini di bawahnya juga ada semacam potongan-potongan dadu kecil seperti ini. Ini biasanya kalau di bahasa terapan ya mungkin disebutnya kayak tahu beton gitu. Jadi ini plat kecil yang digunakan untuk menumpu atau menjadi penahan di anyaman agar dia tidak turun. Jadi ketika nanti proses pengecoran, posisi anyaman itu benar-benar bisa di tengah-tengah sesuai dengan ketebalan selimut beton yang akan dituangkan di atasnya maupun sampai ke bawahnya. Oke. Nah, selain ini juga ada penulangan untuk balok. Jadi karena balok tadi seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa dia tidak dicor duluan, tapi bareng dengan plat lantai, sehingga ini tulangan-tulangan untuk baloknya ini masih kelihatan banget, teman-teman. Lumayan besar-besar di sini karena memang pada project kali ini bentangannya lumayan besar-besar. Jadi di sini kita juga pakai spek besi-besi yang lumayan gede gitu. Jadi kalau di ini yang di dekat saya persis, ini untuk balok utamanya B1 ya, ukuran sekitar 20 x 45, itu menggunakan besi, kalau di gambar itu kita menggunakan besi diameter 13 yang ulir untuk tulangan utamanya. Ada balok induk, nanti juga ada beberapa balok kecil, balok anak. Dan di sini ada yang mungkin teman-teman jarang lah ya, atau mungkin ini kadang ketemu baru tahu pas di lapangan juga sih. Jadi di dekat saya ini pas pertemuan antara kolom struktur kemudian dengan balok induk yang dari sana dan juga dari sini, itu ada semacam tulangan yang dibelokkan atau dibengkokkan. Jadi nanti kalau di close up sedikit mungkin ya Mas, bagian tulangan ini biasanya kan memang tulangan itu balok harus menerus, jadi tidak putus, atau misalnya panjangnya itu harus diputus, maka mutusnya juga nggak bisa pas di titik pertemuan antara kolom baloknya karena itu tidak aman, jadi harus dilebihkan. Nah, di sini baloknya itu ada yang kita bengkokin atau kita belokin ke bawah itu. Karena apa? Ada keperluan beda level lantai. Jadi level lantai yang di sisi ini dengan yang di sisi saya bengkok ini, dia ada selisih ketinggian sekitar 5 sentian. Daripada membuat urukan di plat lantai yang tinggi, itu akan menambah beban bagi si plat lantainya. Jadi mungkin secara kekuatan struktur jadi malah lebih membahayakan. Jadi plat lantainya yang dari awal kita setting sudah memiliki level yang berbeda, sehingga untuk balok agar tetap kopangan lengannya itu sama, masih satu jalur pembesian, makanya baloknya yang kita belokin sedikit. Ini juga nggak bisa belok banyak ya teman-teman, jadi ada catatan khusus juga untuk struktur bagian yang seperti ini. Tidak bisa langsung beloknya ekstrim, itu nggak bisa juga karena cukup berbahaya. Ini masih aman sih untuk sekitar jarak sekitar 5 gantian, kira-kira seperti itu. Nah oke teman-teman, demikian tadi jalan-jalan kita di proyek ya, terkait pembahasan mengenai penulangan sampai ke persiapan pengecoran untuk dak lantai 2 di lapangan. Nah teman-teman, mudah-mudahan informasi tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membangun rumah tinggal, ataupun bagi teman-teman mahasiswa arsitektur yang sekiranya sedang menempuh ilmu pendidikan di dunia arsitek. Nah, mungkin itu dulu jalan-jalan kita kali ini. Nantikan informasi-informasi lainnya dari kami terkait proyek-proyek di lapangan, seputar lapangan, hal-hal yang menarik seputar di lapangan, tentunya di channel YouTube Belajar Arsitektur. Jangan lupa tetap subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti nggak ketinggalan update-update terbaru ataupun video-video baru dari kami seputar arsitektur. Sekian dari saya pamit undur diri, sampai ketemu di video dan proyek-proyek berikutnya. Bye.